Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjutkan kembali perbincangan. Tadi masih ada poin yang terputus dari Bu Irma. Bu Irma? Ya. Gimana Kita poin lanjut, keduanya? ya. Ya, lanjut. Oke. Yang kedua, terkait masalah misalnya Pak Joni Plate. Hari ini Pak Joni Plate itu sedang membereskan terkait dengan blank spot yang ada di seluruh Indonesia. Itu yang pertama, itu tugas penting. Kenapa? Karena komunikasi antar warga di seluruh Indonesia itu harus baik. Itu yang sedang dikerjakan oleh Pak Joni Plate. Nah, untuk yang kedua, soal yang disampaikan oleh Noel ya, bahwa banyak akun-akun yang belum dibereskan. Saya kira begini, ada banyak hal juga, Adinda, yang patut juga kita garis bawahi. Patut kita garis bawahi. Belum apa-apa saja, misalnya sudah beberapa yang dibereskan, itu sudah dicap ya, bahwa karena menterinya bukan Islam gitu kan, jadi keberpihakannya kepada Islam tidak begini gitu. Ini kan hal-hal yang sangat sensitif, Adinda. Jadi memang harus betul-betul alasannya harus betul-betul jelas untuk menutup akun-akun yang berbau agama tersebut. Jadi tidak bisa sembarangan. Pak Joni kan non-Muslim. Jadi jangan sampai nanti Nasdem ini dulu mendukung Ahok aja sudah dicap partai pembela kafir gitu ya. Nah, apalagi kalau nanti sembarangan melakukan penutupan akun gitu. Nah, ini yang harus dipahami. Sehingga menurut saya pribadi kinerja Joni pun juga cemerlang. Ya tidak luar biasa mungkin menurut orang lain, tapi menurut kami kinerja menteri-menteri kami bagus-bagus loh ya. Dan menteri kami belum sampai hari ini alhamdulillah belum ada yang terlibat korupsi. Itu aja. Oke, yang paling penting poinnya. Nah, gimana tuh Bang Noel? Oke. Gini, itu kan penilaian subjektif Uni saya nih, senior saya ini. Tapi kan faktanya gini Uni, saya kalau kita mau secara objektif melihatnya, faktanya hari ini akun-akun itu masih begitu membludak berlalu lintas di media sosial Uni. Kedua, saya tidak pernah menyampaikan persoalan impor beras. Memang impor beras ini problemnya di Muhammad Lutfi ini, bukan di Pak Yassin Limpo. Nah, problem di Yassin Limpo ini adalah persoalan pupuk yang begitu langka, pupuk subsidi Uni. Uni bisa cek langsung, ini fakta. Ini fakta dan ini data yang kita temukan di lapangan. Pupuk subsidi di Pulau Jawa ini sangat langka sampai detik ini. Artinya kita lihat regulasi itu kan ada di Kementerian Pertanian. Kita sepakat hari ini yang protes berkaitan impor beras adalah Pak Yassin Limpo. Beliau begitu lantang menyuarakan menolak impor beras itu karena ini mengganggu kesejahteraan petani. Dampak impor beras 1 juta ton itu baru pernyataan aja langsung harga gabah itu di pertanian itu anjlok sekali. Jadi sekali lagi menurut saya menteri-menteri yang kurang begitu kerjanya begitu bagus, ya lebih baik mundur. Bangsa ini gini, di Nasdem itu banyak kader-kader Nasdem yang begitu bagus. Contoh sederhana Uni Irma ini. Uni Irma ini sosok kader partai yang memiliki integritas, loyalitas dan memiliki kapasitas juga. Gitu. Jadi menurut saya tidak melihat ini sebagai kader Nasdem, tapi dia sebagai pejabat publik. Itu harus dipisahkan antara dia sebagai pejabat publik dan dia juga sebagai kader Nasdem. Baik Bang Noel, jadi kita tangkap poinnya. Objektif lah. Ya, kita tangkap poin nanti. Kita akan tanyakan hal ini kepada Bang Ali Mohtar Ngabalin, tapi kita harus jeda dulu sejenak ya. Saat lagi kami akan kembali hadir, tetaplah bersama kami. Ya. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, saya mau ke Bang Ali. Bang Ali, tadi di awal Bang Ali kan udah menyebutkan bahwa ada menteri yang sudah pamit ya, Pak Bambang. Nah, ini apa artinya Pak Bambang memang sudah dikasih tahu oleh Presiden begitu, Bang Ali? Ya, yang pasti bahwa publik telah mendapatkan informasi itu secara terbuka di mana-mana tentang Pak Menteri Mas Bambang Brojonegoro itu pamit kepada karyawan, kepada staf. Artinya kalau pamit itu bahwa tidak akan lagi menjadi menteri. Kenapa begitu? Coba perhatikan baik-baik setelah surat dan pembahasan itu telah ada keputusan di DPR. Artinya begitu DPR menyetujui tentang rencana Bapak Presiden dalam menggabungkan 2 menteri ini, seiring dengan itu kemudian ada pamitan di kantor
pada saat yang sama riset itu kan nanti ada Kepresnya yang dikeluarkan oleh Bapak Presiden, kemudian nanti ada menteri baru, baik menteri investasi ya, ataupun menteri pendidikan kebudayaan dan menristek. Begitu juga karena kan alasan yang paling mendasar yang Bapak Presiden sampaikan itu bahwa sebagian besar tugas-tugas yang dilaksanakan oleh menristek itu dikerjakan oleh Badan Riset Inovasi Nasional. Kan begitu. Nah, itu yang bagi kami yang harus memberikan informasi ini kepada publik itu pagi, siang, sore loh. Mereka bertanya, kemudian bagaimana jawabannya. Maka jawaban yang pertama itu adalah harus kita tunggu sejenak, pekan-pekan ini, bahkan dari karakter leadership kepemimpinan yang saya lihat beberapa tahun ini oleh Bapak Presiden, beliau akan cepat melakukan. Makanya saya bilang sama teman-teman, tidak mustahil dalam pekan ini. Dan Bang itu Ali, adalah lagi-lagi kewenangan Presiden. Iya, artinya Kemendikbud nanti akan mendapatkan tugas dan juga tanggung jawab yang jauh lebih besar karena nanti juga Kemenristek juga akan digabung atau melebur menjadi Kemendikbud. Begitu ya Bang Ali ya? Ya itu pasti, nomenklaturnya akan berubah. Dan Pak Jokowi mempercayakan itu tugas dan juga tanggung jawab yang cukup besar itu ya kepada pos Kemendikbud. Iya pasti. Pasti Bapak Presiden mengerti siapa dan yang memiliki kapabilitas yang cukup dan sudah bagi Pak Jokowi sudah hal yang biasa. Beliau mengerti lah. Gitu. Oke. Saya ke Bang Noel. Bang Noel tadi 5 nama, Anda juga sudah menyebutkan beberapa pekerjaan rumahnya. Nah, ada nama nggak kalau menurut Bang Noel dan teman-teman di Joman ini yang bisa menggantikan 5 posisi ini? Ya kalau kami tidak punya kepentingan untuk mengusulkan siapapun namanya. Karena gini, kalau soal Nasdem, saya yakin Nasdem itu punya kader-kader yang hebat lah. Itu contohnya sederhana Uni Irma ini. Kemudian kalau ditanya lagi siapa juga, Om Ngabalin juga punya kapasitas kok. Ini juga jagoan, ini punya loyalitas, totalitas. Karena gini, di Republik ini kalau cuman hanya menguasai memiliki latar belakang akademik berkaitan dengan pendidikan, tapi tanpa punya kemampuan mengimplementasikan ide-ide buat bangsa ini, saya rasa nggak bisa. Contoh sederhana Nadiem Makarim. Nadiem Makarim itu jago soal digitalisasi, tapi tidak paham tentang dunia pendidikan. Akhirnya jebol, akhirnya tidak bisa berkreasi secara digital. Kan kita berharap Nadiem ini ketika mendapatkan tugas di Kementerian Pendidikan, ada terobosan-terobosan yang berbasis digital. Artinya dibedakan antara mengimplementasikan Gojeknya dengan dunia pendidikan. Begitu juga banyak orang-orang profesor-profesor yang punya latar belakang akademik, mumpuni persoalan pendidikan, tapi tidak paham tentang dunia digital. Artinya ini juga harus disinkronkan. 2 orang yang hebat harus disatukan. Bukan hari ini, lihat ini kan konflik of interest-nya kan kuat sekali ketika mereka sama-sama duduk di kementerian. Iya. Saling mengkerdilkan terkadang. Bahkan info yang kita dapat di kementerian itu hari ini beberapa menteri dan staf-stafnya lagi sibuk-sibuk menjual beli jabatan di eselon 1 dan eselon 2. Oke, Bang Dan Noel. itu fakta. Ya, kita tangkap poinnya. Saya mau ke Bu Irma kalau gitu. Bu Irma, tadi kan Bu Irma sudah mengatakan mengenai reshuffle ini ya. Terus juga kalau kita mendengar pernyataan dari Sekjen Nasdem mengatakan bahwa reshuffle ini kalau lebih cepat lebih baik. Nah, sementara ada desas-desus yang kemudian beredar, Bu Irma, sejumlah pengamat, kemudian juga dari wartawan istana mengatakan bahwa ada isu kemudian PAN ini akan masuk dalam jajaran reshuffle kabinet. Kalau dari Nasdem sendiri gimana? Ya kembali ya, Nasdem ini selalu menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden. Kami mendukung Presiden sampai 2024. Itu komitmen Nasdem ya. Itu jelas komitmen Nasdem kepada Pak Jokowi. Jadi apapun yang dilakukan Pak Jokowi terkait dengan strategi bagaimana mengamankan pemerintah, kemudian agar pemerintah ini bisa berjalan secara kondusif dan lain sebagainya, kita menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden. Hanya saja yang kami ingin sampaikan juga adalah ya kita juga kan harus berhati-hati gitu ya. Jangan sampai ada yang masuk tapi masih selalu main 2 kaki gitu. Kan Maksudnya ini juga siapa ini, gitu. Bu Irma? Iya, siapapun itu ya. Jadi sudah di dalam tapi main 2 kaki dan ngeselin gitu loh.
yang ngeselin. Saya dulu pernah bicara bahwa kita ini sudah berdarah-darah. Bukan soal saya pribadi. Saya nggak pernah bicara soal Betul, saya pribadi. Ya. Ya, saya tidak pernah. Dan Noel tahu persis lah siapa uninya Ya. ini, gitu ya. Ya. Tapi tapi itulah yang harus dikedepankan oleh pemerintah, terutama Pak Presiden. Karena kami menjaga Presiden. Saya sampai hari ini menjaga Presiden, loh. Ya, sampai hari ini, apapun yang terjadi, saya menjaga Presiden, saya menjaga Pak Jokowi karena saya tahu siapa beliau. Nah itu makanya saja. tadi saya tanyakan Bu Irma, kalau misalnya tanggapan Nasdem gimana? Karena kalau waktu itu ada Gerindra yang kemudian masuk ke dalam kabinet mendapatkan protes dari Nasdem. Nasdem tidak protes, Nasdem hanya mengingatkan. Oke. Nasdem tidak protes, Mbak, salah kalau dikatakan Nasdem protes. Jadi saya hanya mengingatkan pemerintah, terutama Presiden, bahwa kita harus berhati-hati karena menjaga teman-teman di dalam yang berjuang itu lebih penting daripada sekedar misalnya memasukkan orang-orang yang dulu berlawanan ke dalam. Ya, kita bisa lihat contoh ya. Ya. Sampai hari ini saya bersyukur bahwa menteri-menteri dari Nasdem tuh nggak ada yang terlibat, belum ada yang terlibat korupsi dan alhamdulillah. Baik. Gitu. Dan inilah yang menjadi komitmen kita kepada rakyat gitu loh. Jangan kemudian sudah diberi posisi terus justru malah menghancurkan presiden dari dalam. Nah, itu yang kita minta presiden harus hati-hati. Itu aja. Oke, baik Bu Irma, Bang Ali, Baik. ya Bang Noel juga terima kasih. Kalau ada waktu lagi nanti kita Sama-sama. berdiskusi lebih lanjut ya. Seru soalnya temanya. Iya. Oke, selamat beraktivitas kembali Bang Ali, Bang Noel dan Bu Irma. Semoga sehat selalu ya.